Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Teknik Pertanian Indralaya akan mendiskusikan tugas dari mata kuliah rekayasa pengairan dan sistem drainase lahan rawa dengan anggota yaitu Ayu Anggraini dengan NIM akhir 4099, lalu Mafta Siregar Salsabila dengan NIM akhir 4028, lalu Iqbal Ilyas Panungahan dengan NIM akhir 4039. Selanjutnya yaitu Muhammad Ferry Firmansyah dengan NIM akhir 4039, dan saya sendiri yaitu M. Farid Hakim dengan NIM akhir 4037. Langsung saja ke soal nomor 1 akan dijelaskan oleh Mafta Siregar. Soalnya dulu, Ritna. Baiklah, perkenalkan nama saya Mafta Salsabila Siregar. Saya akan menjelaskan soal nomor 1 dengan soal apa yang dimaksud dengan hidrologi lahan rawa lebak dan jelaskan komponen-komponen serta proses siklus hidrologi. Nah, lahan rawa lebak adalah rawa yang terdapat di kiri dan kanan sungai besar dan anak-anaknya dengan topografi datar, tergenang air pada musim penghujan dan kering pada musim kemarau. Hidrologi lahan rawa lebak. Hidrologi lahan rawa lebak adalah suatu daerah aliran sungai dalam satu aliran daratan yang memiliki kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungai, di mana komponennya berfungsi untuk menghubungkan, menyimpan, dan mengambil air dari sungai ataupun laut. Perlu kita ketahui, kondisi tanah, iklim, dan hidrologi merupakan faktor karakteristik hidrologi lahan rawa lebak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Iqbal. Pada Iqbal saya persilakan. Baiklah, terima kasih Mafta. Apakah suara saya terdengar dan jelas? Terdengar. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan jawaban dari Mafta tadi mengenai komponen-komponen lahan rawa lebak. Pertama, faktor utama pada lahan rawa lebak adalah 1, ketinggian muka air dan lama genangan. Komponen penyusun dibagi menjadi 2, yaitu biotik yang terdiri dari gulma, gambut, eceng gondok, pengurai, dan lain-lain. Dan yang kedua, abiotik yang terdiri dari suhu, air, garam, cahaya matahari, tanah dan batu, dan juga iklim. Selanjutnya yaitu gambar. Itu dapat dilihat ada gambar siklus hidrologi. Pengertian dari siklus hidrologi tersebut adalah siklus air yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi dan juga sebaliknya, yang tidak akan pernah berhenti hingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Yang pertama dapat dilihat di gambar tersebut ada evaporasi. Evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Di sana juga ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan. Dapat dilihat juga ada presipitasi, yaitu produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan, penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Di situ juga ada gambar infiltrasi di bawah.
yaitu air meresap ke dalam pori-pori tanah. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan nomor 1. Selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh Saudara Ferry Anda. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa hubungan curah hujan, tinggi muka air lawa, lahan rawa lebak terhadap irigasi dan drainase di lahan rawa lebak. Hubungan curah hujan dan tinggi muka air di lahan rawa lebak terhadap irigasi dan drainase di lahan rawa lebak, yaitu bila curah hujan tinggi, maka tinggi muka airnya akan tinggi, dan bila curah air hujan rendah, maka tinggi muka airnya akan rendah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan curah hujan dan tinggi muka air di lahan rawa berbanding lurus. Dan untuk hubungan curah hujan terhadap saluran irigasi dan drainase, yaitu saat waktu terjadi curah hujan normal, sistem drainase harus mampu mempertahankan kedalaman air tanah. Dan hubungan tinggi muka air di saluran drainase yang tinggi, yaitu muka air sangat berpengaruh seperti kebutuhan air tanaman untuk pertumbuhan tanaman dan untuk mengendalikan air agar tidak terjadi banjir. Mungkin itu saja, saya kembali ke moderator. Terima kasih Saudara Ferry atas penjelasan nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3 akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Anggraini. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Oke, untuk soalan nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan contoh studi kasus tentang neraca air lahan rawa lebak. Next. Nah, jadi teknologi yang dapat menjelaskan hubungan aliran masuk atau inflow dan aliran keluar atau outflow dari proses sirkulasi air untuk suatu periode tertentu di suatu lahan tertentu adalah dengan menggunakan teknologi neraca air. Teknologi neraca air lahan ini dapat mengetahui kondisi agroklimatik, terutama dinamika kadar air tanah pada lahan rawa lebak sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pola tanam secara umum. Dalam melakukan analisis neraca air, diperlukan data-data sebagai masukan dan juga keluaran serta prosedur analisisnya sebagai berikut. Untuk data-data yang diperlukan yaitu yang pertama data curah hujan atau CH sebagai masukan, yang kedua data evapotranspirasi potensial atau ETP sebagai keluaran, yang ketiga data kadar air tanah atau KAT pada tingkat kapasitas lapang atau KL dan titik layu permanen TLP. Nah, dalam prosedur analisisnya diperlukan data-data berdasarkan nilai peluang tertentu jangka panjang dengan ideal 30 tahun untuk unsur iklim curah hujan dan ETP, di mana M itu sama dengan K dan CH sama dengan ETP plus SCH atau surplus curah hujan. Bila nilai SCH positif berlangsung surplus air hujan, digunakan untuk meningkatkan kadar air tanah atau DKAT. Apabila KAT telah mencapai KL, sisanya akan menjadi surplus air tanah. Maka persamaan yang kedua diuraikan menjadi CH sama dengan ETP plus DKAT plus S, di mana S itu yaitu surplus air atau dapat berupa genangan atau surface runoff. Bila CH itu lebih kecil dari ETP, maka nilai SCH negatif, berlangsung defisit air hujan. Periode defisit dapat dianggap sebagai musim kemarau evapotranspirasi tidak mencapai nilai ETP. Nah, ini adalah tabel neraca air lahan rata-rata bulanan periode lebih kurang 30 tahun. Dan studi kasus ini yaitu strategi penataan air di lahan rawa lebak Provinsi Jambi. Itu saja jawaban dari saya untuk soal nomor 3. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih atas jawabannya. Penjelasan nomor 3 dari saudari Ayu Angga ini. Segitu saja diskusi dari kelompok kami tentang tugas rekayasa pengairan dan sistem drainase lahan rawa. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.